Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Naufal Afifah, yaitu saya sendiri dengan NPM terakhir 069. Yang kedua ada Fikri Dani Setiawan dengan NPM terakhir 089. Dan yang terakhir ada Zahran Deswantoro dengan NPM terakhir 071. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sifat kimia laut. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya. Saya persilahkan Fikri Dani untuk memulai materi yang pertama. Sifat kimia laut. Sifat kimia laut. Air laut adalah sifat zat kimia yang terkandung dalam air laut. Sifat kimia air laut meliputi pH, salinitas, oksigen terlarut, dan nutrien. pH merupakan konsentrasi ion hidrogen H+ di dalam air. Besaran pH berkisar antara 0 sampai 14. Nilai pH kurang dari 7 menunjukkan lingkungan yang asam, sedangkan nilai di atas 7 menunjukkan lingkungan yang basa. Untuk pH sama dengan 7 disebut sebagai netral. Perubahan nilai pH sangat mempengaruhi proses biokimiawi perairan. Pada pH netral, umumnya bakteri dapat tumbuh dengan baik, sedangkan jamur menyukai pH yang rendah. Oleh karena itu, proses dekomposisi bahan organik dapat berlangsung dengan cepat pada kondisi pH netral dan alkalis. Perairan laut merupakan pesisir memiliki pH relatif lebih stabil dan berada dalam kisaran yang sempit. Biasanya berkisar antara 7 sampai 8,4. pH dipengaruhi oleh kapasitas penyangga atau buffer, yaitu adanya garam karbonat dan bikarbonat yang dikandungnya. Perairan basa antara 7 sampai 9 merupakan perairan yang produktif dan berperan mendorong proses perubahan bahan organik dalam air menjadi mineral-mineral yang dapat diasimilasi oleh fitoplankton. Tidak optimalnya pH air akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangbiakan ikan. Terkait dengan pH, hubungan dengan karbon dioksida dalam perairan dapat terjadi asidifikasi. Asidifikasi itu sendiri merupakan proses turunnya kadar pH air laut yang terjadi akibat penyerapan karbon dioksida di atmosfer akibat dari kegiatan manusia, seperti penggunaan bahan bakar fosil. Yang kedua yaitu salinitas. Salinitas merupakan kadar garam yang terkandung di perairan. Salinitas dapat didefinisikan menjadi jumlah total materi solid terlarut dalam 1 kg air saat seluruh karbon dikonversi menjadi oksida. Seluruh bromin dan iodin digantikan oleh klorin, dan seluruh organic matter sudah teroksidasi. Garam di laut berasal dari dasar laut karena proses rembasan dari kulit bumi di dasar laut yang berbentuk gas. Bersama gas ini terlarut juga hasil kikisan kerak bumi dan air dalam perbandingan yang tetap sehingga terbentuk garam di laut. Salinitas di laut umumnya merupakan sejumlah garam terlarut. Dalam 1000 gram air laut, salinitas di laut bervariasi antara 33% sampai 38%. Dengan rata-rata adalah 35%. Salinitas air laut mengalami perbedaan karena pengaruh evaporasi dan presipitasi runoff dari sungai, pendinginan maupun pencairan es. Salinitas di perairan bervariasi tergantung kedalaman. Perubahan salinitas yang besar terjadi antara 1000 sampai 100 sampai 1000 meter. Pada zona ini, variasi salinitas yang cepat tersebut dengan lapisan halocline. Salinitas laut dapat diukur dengan menggunakan electrical conductivity atau
juga salinometer. Oksigen terlarut. Oksigen terlarut merupakan banyaknya oksigen yang terlarut dalam air. Kadar oksigen yang terlarut di perairan bervariasi tergantung pada suhu, salinitas, turbulensi, dan tekanan atmosfer. Kadar oksigen terlarut semakin kecil saat suhu dan ketinggian semakin besar, serta tekanan atmosfer semakin kecil. Sumber oksigen terlarut dapat berasal dari difusi oksigen yang terdapat di atmosfer dan aktivitas fotosintesis oleh tumbuhan air. Oksigen akan berkurang karena berkurangnya fotosintesis akibat terbatasnya cahaya matahari yang masuk ke perairan. Kadar terendah cahaya matahari pada kedalaman 500 sampai 1000 meter. Di bawah zona tersebut, kadar oksigen akan kembali meningkat. Oksigen di dekat permukaan melimpah karena adanya aktivitas fotosintesis oleh tanaman laut. Konsentrasi oksigen menurun seiring dengan menurunnya lapisan cahaya karena adanya respirasi organisme laut dan bakteri. Kemudian ada nutrien. Nutrien merupakan unsur atau senyawa kimia yang digunakan untuk metabolisme atau fisiologi organisme. Nutrien inorganik dihasilkan pada produktivitas primer termasuk nitrogen dan fosfor. Tanaman melakukan fertilisasi membutuhkan nitrat dan fosfor. Hampir semua unsur kimia, terutama yang penting untuk kehidupan seperti karbon, fosfor, nitrogen, dan sulfur yang mengalir dalam biosfer dari lingkungan untuk organisme akan kembali ke lingkungan. Peredaran elemen ini dikenal dengan siklus biogeokimia. Selanjutnya yaitu ada siklus. Siklus ada 4, yang pertama ada siklus nitrogen. Siklus nitrogen merupakan aliran kompleks nitrogen dari lingkungan ke organisme dan kembali lagi ke lingkungan. Pada siklus ini, molekul protein dalam biota dipecah menjadi bentuk anorganik oleh dekomposer, terutama bakteri denitrifikasi. Hasilnya menjadi nitrat yang merupakan bentuk paling mudah dikonsumsi oleh tumbuhan hijau. Kemudian, bakteri merombak nitrat menjadi gas amonia. Nitrogen pun kembali ke atmosfer dalam bentuk amonia. Bakteri kemudian memperbaiki nitrogen dan memanfaatkan nitrogen dari lingkungan yang telah disediakan oleh tanaman sebagai nutrien. Fosfor. Siklus fosfor relatif sederhana namun masih kurang sempurna dibandingkan siklus nitrogen. Fosfor merupakan elemen yang sangat dibutuhkan oleh adenosin trifosfat atau ATP yang digunakan untuk pertumbuhan dan reproduksi organisme air. Fosfor dipecah oleh bakteri menjadi fosfat, kemudian menjadi nutrien yang penting untuk pertumbuhan tanaman, kemudian dimanfaatkan kembali dan kembali ke kehidupan organik. Selanjutnya adalah siklus sulfur. Sulfur yang terdapat dalam perairan yaitu dalam bentuk sulfat. Sulfur dimanfaatkan oleh beberapa asam amino tertentu pada hewan yang dikonversi menjadi protein. Protein dikonsumsi oleh tanaman dan hewan, kemudian dikeluarkan dalam bentuk ekskresi. Saat limbah organik didekomposisi oleh bakteri, terbentuk hidrogen sulfida. Beberapa hidrogen sulfida teroksidasi menjadi sulfat oleh bakteri sulfur, kemudian sisanya teroksidasi secara aerobik. Sulfat di dalam air sekali lagi dimanfaatkan oleh tanaman dan siklus sulfur pun terjadi. Selanjutnya ada siklus karbon. Siklus karbon diawali dengan berpindahnya karbon dari atmosfer karena fotosintesis. Dalam proses fotosintesis, karbon dioksida diserap dan melepaskan oksigen. Karbon diambil dari atmosfer saat mereduksi bahan organik untuk digunakan oleh hewan. Bakteri dan jamur kemudian mendekomposisi sebagian besar bahan organik dari hewan dan tanaman yang mati. Produksi bahan organik yang dihasilkan sebaik produksi yang dihasilkan dari ekskresi hewan. Karbon dioksida dimanfaatkan kembali, kemudian kembali lagi ke atmosfer. Karbon dioksida ditarik dari atmosfer, kemudian dilarutkan dalam bentuk karbonat dan bikarbonat dalam air, khususnya di laut. Karbonat di laut dikombinasikan dengan ion kalsium terlarut dan kondisi sedikit alkalin. Presipitasi oleh kalsium karbonat. Presipitasi kalsium karbonat sebagian besar pada kondisi pH dan aktivitas biologi. Deposit biologi pada kerang, karang, dan moluska. Karbon dalam bentuk karbon dioksida kemudian dilepaskan ke atmosfer. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kekurangan, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.